biayai di Belanda atau apapun itu di negara lain itu kan. Jadi ketika saya sampai di sana karena memang syaratnya seperti itu dan tiba-tiba waktu itu saya bahasa Jerman yang paling basic sekalipun nggak punya, yang mengatakan misalnya Guten Morgen atau Guten Abend atau sebagainya atau Ich liebe die misalnya itu nggak tahu apa pun. Ich liebe Ich liebe die itu kan hal yang ya itu kan hal yang sangat umum tapi itu aja pun saya tidak tahu gitu. Jadi waktu saya berangkat ke sana itu dengan bahasa Jerman yang kosong sama sekali. bahasa, bahasa. Lalu saya mengandalkan bahasa Inggris terpaksa. Dan waktu pertama-tama di sana itu kehidupannya sangat stres. Karena apa? Misalnya saya duduk seperti ini, saya mendengar orang dengan bahasa asing seperti bahasa yang kumur-kumur gitu. Jadi gak mengerti sama sekali. Duduk seperti ini minum, orang ngomong sama sekali blank gitu. Itu sangat stressful. Dengan di lingkungan seperti itu. Saya terbiasa seperti itu awalnya. Lalu pelan-pelan saya belajar karena universitas itu kan menyediakan kursus gratis bahasa Jerman, ada kelasnya. Waktu itu belum Covid, jadi masih normal. Jadi saya masih gabung di sana ngambil kursus sekitar 2 semester, lumayan lah. Ada perkembangan. Lalu saya juga berteman dengan orang Jerman. Orang Jerman itu banyak teman saya, orang tua dan adalah beberapa anak-anak muda gitu. Kata orang Jerman itu susah dicari jadi teman gitu kan. Tapi ternyata kalau mereka percaya dengan kita, ya bisa juga gitu berkawan dengan mereka. Dan banyak orang di sana yang salut dengan orang pendatang yang datang jadi mahasiswa gitu. Nah itu saya manfaatkan praktek sehari-hari seperti itu lalu. Tapi tidak terlalu serius karena kuliah itu kan menyita waktu juga. Paper misalnya makalah itu banyak. Saya semester 2 itu makalah saya 5, nggak kemana-mana gitu kan. Mengerjakan 5 makalah itu luar biasa, saya gagal 1 makalah. Artinya harus ngulang lagi 1 lagi di semester berikutnya, perpanjang gitu. Jadi yang 4-nya dapat, yang 1 terpaksa harus dikorbankan gitu. Artinya belajar bahasa itu jadi learning by doing jadinya. Jadi kalau saya interaksi, saya pergi ke toko misalnya, saya harus belajar gimana membeli sesuatu atau menanyakan sesuatu dan menghafalnya. Lalu cara membayarnya gimana gitu. Tapi kalau sudah agak panjang penjelasannya sama sekali blank gitu. Saya cari alamat misalnya, untungnya sekarang kan teknologi kan. Artinya semua di mana-mana, naik train, naik apa macam-macam semua aplikasi. Tapi tetap juga cari alamat itu harus nanya orang juga. Kadang saya nanya alamat lalu dijawab tapi jawabannya sangat panjang lebar dari sini gitu. Akhirnya nyasar juga gitu. Lebih baik gak nanya gitu. Gitu. Jadi kendalanya memang di situ. Tapi kalau kita ambil yang kelas internasional itu lumayan tidak menjadi kendala gitu. Karena kita hanya cukup di kampus itu sudah kelasnya udah banyak orang yang mengerti bahasa Jerman. Mungkin kalau kita balik ke masyarakat mungkin tidak, tapi itu juga tanpa bahasa Jerman juga kita bisa. Tapi kalau tujuan kita tadi seperti yang saya singgung pertama tadi, kuliah sambil bekerja, ada baiknya memang kita perkuat bahasa Jerman kita, setidaknya basic gitu. Itu sih tentang bahasa. Lanjut deh langsung ke Kak Rani. Tadi banyak banget yang mau diceritain. Bilang satu-satu. Kalau Rani pribadi, wah apalagi kalau misalnya kita bayar pakai cash. Karena uangnya belum terbiasa tuh kan, jadi kayak lama gitu mengeluarkan satu-satu. Berapa? Sekian gitu ya kan. Ini kak uangnya kayak gitu kan. Terus jadi pada akhirnya lebih gampang pakai tap aja. Pakai apa? Dari kartu debitnya langsung kayak gitu. Tapi ya itu tadi memang benar learning by doing gitu kan. Kalau Rani pribadi jujur memang waktu semester pertama itu kayak jadi pendengar budiman. Dengerin aja gitu kan. Begitu ngomong tuh kayak udah ngerasa underestimate gitu kan, kayak takut salah gitu. Pada akhirnya
orang udah menggebu apa ya, rasanya udah menggebu-gebu pengen ngomong gitu kan, begitu ngomong takut salah kayak lawan bicara itu kayak udah langsung pasang telinga gitu kan, karena takut salah dengar gitu ya kan. Sorry Kak, apalagi kalau kalau ini kalau orang bule itu kalau mendengar sangat detil gitu Iya, kan gini ya. Jadi ketika orang postur tubuhnya udah kesini tuh kan kita langsung makin ciut gitu kan. Aduh bener nggak nih yang ngomongnya gitu kan. Tapi ini ya, kebetulan temen kos Rani waktu itu nggak ada orang Indonesia, jadi kayaknya memang sengaja supaya iya biar praktis terus gitu kan. Tapi ya itu tadi tekanannya beda juga, walaupun temennya nggak ada orang Indonesia di rumah, tapi tetap waktu semester pertama tuh kepercayaan diri tuh memang dipermainkan gitu. Tapi pada akhirnya semester kedua tuh memberanikan diri, karena pada akhirnya satu semester di Australia kok nggak ada hasil apa-apa, ngerasa kayak gitu kan. Pada akhirnya ya udah deh, cakap aja deh, bener nggak bener cakap aja kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika kita berani speak up gitu kan, berani ya pede aja gitu kan, ternyata orang-orang welcome dengan kita, karena memang kalau Australia kan memang sangat multikultur ya, mungkin Jerman juga karena banyak pendatang gitu kan, dan mereka jadinya sudah terbiasa untuk mentoleransi permasalahan bahasa kayak gitu. Dan ya balik lagi ke inti dari komunikasi, selama kita bisa mengerti maksud inti pembicaraan itu, WTF masalah grammar lah nggak ada masalah, yang penting tahu lah intinya apa, kita mau ngapain, kita mau kemana, kita mau minta tolong apa kayak gitu kan. Dan yang lebih apa ya, menurut Ani walaupun mereka cukup individualis, tapi Ani ngerasa selama tadi di sana tuh kayak lumayan banyak terbantu, dalam artian bahkan ketika kita kelihatan linglung aja lihat maps, itu orang langsung datengin, can I help you, where do you wanna go, kata gitu kan. Yes, jadi kayak langsung responsif gitu loh. Jadi ya ini ngerasa kalau permasalahan bahasa itu tadi, yang penting kita pede aja sih, kita pede aja terus speak up untuk ngomong. Pada akhirnya kita jadi punya banyak teman kayak gitu kan, karena pada akhirnya kita cuma bermain kepada keberanian aja gitu. belum tentu yang kita takutkan tuh benar-benar terjadi gitu, karena pada akhirnya oh iya ya, teman-teman yang ini juga ternyata banyak salahnya juga, ya wes lah ngomong aja kayak gitu kan. Kayak gitu sih permasalahan bahasa, yang penting berani aja gitu. Oke, so interested ya. Jadi menarik sekali bicara tentang, ya menarik sekali tentang apa ya? Ya menarik sekali kan sharing dari kedua narasumber kita. Kita mungkin bisa lanjut kepada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing, karena kita ini sesi yang selanjutnya. Dinda silakan. Ya makasih sebelumnya Kak Lusti udah datangnya abang sama kakak yang keren ya nih. Sebenarnya aku udah lama sih nutup keinginan untuk kuliah di luar negeri, nggak tahu kenapa. Tapi kayak nggak pede sama diri sendiri karena kemampuan bahasa Inggrisku tuh saujung kuku kali gitu. Nah tapi entah kenapa hari ini aku jadi punya keinginan yang besar, apalagi dengar tadi soal beasiswa yang dari Bang Tongam kayak gitu. Tapi kalau yang LPDP bukan LPDP yang ngelis aku, tapi aku yang ngelis udah aku blacklist LPDP kayak gitu. Biar nggak, takutnya nanti disuruh balikkan duit pula kayak Verinuka Komen ya. Makanya udahlah. Karena kerja di NGO kan. Ya. Kayak kita list tuh LPDP, tapi aku tertarik kali. Tapi gini Bang, kayak misalnya apakah beasiswa yang sekarang yang abang dapatkan itu bisa nggak nerima aku yang IPK aku sangat rendah misalnya kayak gitu. Terus apalagi tadi lupa. Ayo. Bukan Tadi yang tanya sama kakak persoalan oh iya, muslim. Persoalan aku kan muslim, sedangkan itu ternyata harus ada rekomendasi dari gereja misalnya kayak gitu. Nah aku kan kayaknya aku punya ketertarikan yang besar kayak gitu sama isu-isu hak asasi manusia gitu. Pengen tanya sama kakak sama abang soal kayak mana pengalaman berinteraksi menyesuaikan diri lah sama budaya-budaya yang ada di sana. Pasti kan cukup jauh berbeda sama kita yang ada di Indonesia gitu. Terima kasih. aku nambahin Oke, silakan, Kak. biar sekalian dijawab. Nyampe nih Kak. Ini dia Dinda ini Dinda ini aktif di kontras, makanya tadi dia tertarik dengan isu
isunya apa? Kuliahnya Mainnya mati. Tongam. Mati ya? Aku tadi mau nanya, tadi kan udah cerita tentang bagaimana cara mendapatkannya, cerita lagi bagaimana beradaptasi. Tapi aku mau nanya tentang budaya belajarnya gimana? Apa yang membedakannya dengan Indonesia? Gitu. Kenapa kita harus belajar ke sana? Gitu, apa yang membedakannya? Gitu. Ada lagi? Ini makin menarik nih pertanyaannya. Ini kali diskusikan ini santai, enak ya. Iya. Biasa berat-berat kali. Liko Talk, Kak, program barunya Literasi Kopi. Silahkan, ada lagi Kak Wela? Lanjut lagi. Atau abang yang di sana? Oke. Menikmati, mereka Atau Dede yang juga penerima beasiswa juga ya? Di Stik P, ya kan? Ya, tapi kan itu kan sebuah kebanggaan ya kan? Iya enggak? Nah kalau aku pribadi nih kan, aku juga punya pertanyaan pribadi kepada kedua narasumber kita. Karena biar bagaimanapun, aku pernah lulus beasiswa 2 kali tapi nggak aku jalani, astaga. Yang pertama itu kan yang dari Nomensen ya, yang Taiwan itu. Nah tapi kan adalah gitu omongan-omongan yang sebenarnya bukan mempengaruhi mentalitas tapi lebih kepada nanti setelah aku tamat, karena kan ini kan karena keinginan menggebu-gebu ingin kuliah di luar negeri gitu misalnya. Tapi kalau misalnya aku tamat, kira-kira aku bisa menerapkan ilmuku nggak gitu. Misalnya kan PhD dari Taiwan misalnya gitu. Terus kemudian kita tahu bahwa kita bekerja, kemudian uang kita yang pas-pasan dari gaji bulanan ini pastinya tidak bisa menutupi segala hal yang berhubungan dengan kursus dan lain-lain gitu kan. Nah kemudian kedua, ini persoalan, ini lulusnya di UGM gitu kan. Karena kan kita tahu kalau UGM itu kan salah satu kampus yang sangat standar Indonesia banget. Dan dia sangat baik gitu. Tapi jurusannya juga jurusan baru, yaitu jurusan kajian agama dan